Di sesi selanjutnya itu diskusi panel sudah tunggu-tunggu. Siapa sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Dr. Mega, DKI Jakarta Utara, Zitek PT Dr. Nenek. Bagaimana patofisiologi terapi IBD dengan non-farmakologi? Apakah bisa dan boleh minum rutin probiotik? Mau sarannya dok? Silakan Dr. Neneng. Jadi terima kasih. Sesungguhnya IBD itu adalah penyakit masuk ke dalam penyakit imun ya, bukan autoimun tapi penyakit imun yang dimana dia bisa kambuh atau muncul karena adanya ketidakseimbangan dari bakteri usus. Ya. Jadi apabila terjadi ketidakseimbangan dan akan muncul, kapan saja akan bisa muncul. Nah di sini pemberian suplementasi dari probiotik atau simbiotik atau prebiotik itu adalah untuk menyeimbangkan. Jadi menyeimbangkan mikrobiota usus itu supaya kerusakan atau tadi tight junction-nya dari enterosit-erosit tadi, barier dari usus tadi tidak rusak. Sehingga tidak terjadi suatu manifestasi dari klinisnya. Sebenarnya tidak ada diare, tidak ada perdarahan, karena khas dari kolitis itu adalah biasanya pasien dengan diare dan ada lendir darah. Berlainan lain dengan IBS tipe diare. Kalau IBS tipe diare biasanya hanya cair saja, diare cair tanpa lendir dan darah. Jadi untuk prevensi seperti dikatakan tadi bahwa simbiotik itu diperlukan, memang kalau tidak dibutuhkan dia akan dikeluarkan. Jadi kalau untuk prevensi saya rasa apapun ya, apakah itu IBS atau IBD itu bisa pemberian prebiotik atau probiotik bisa. Kalau prebiotik kan dari makanan biasanya. Atau mungkin kalau sudah bergejala tapi masih ringan, masih belum memerlukan obat-obat yang antiinflamasi begitu, dengan modifikasi lifestyle mungkin bisa itu untuk prevensi. Ya. Terima kasih Dr. Nenek, sudah jawaban dari Dr. Nenek. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya bisa ditampilkan oleh panitia dari Dr. Adeliana Baban dari Universitas Fatmawati. Izin bertanya, sebagai dokter keluarga, bagaimana kita bisa membedakan antara IBS atau IBD berdasarkan keluhan pasien saja? Adakah pemeriksaan khusus untuk menegakkan? Silakan Dr. Nenek. Baik ya. Untuk IBS dengan IBD itu berbeda. Kalau IBD ada inflamatori, jadi ada peradangan. Kalau yang IBS itu tidak ada peradangan. Jadi di sini IBS juga itu ada dua. Itu ada yang tipe diare, yang ada tipe konstipasi. Ya, jadi untuk tata laksananya tergantung dari tipenya tadi. Misalkan ada tipe IBS yang diare, ya kita memberikan misalkan obat loperamid misalkan untuk menghentikan diare. Kalau pada yang tipe konstipasi itu kita berikan laksansia supaya dia bisa BAB. Nah, ini sebagian besar IBS ini banyak dipengaruhi oleh faktor psikologik ya. Jadi memang biasanya kecemasan itu ya bisa menyebabkan IBS. Nah, kalau IBD itu kan itu ada inflamasi, jelas ada pemicunya. Jadi adanya suatu lesi ya di dalam mukosa ususnya tadi. Nah, untuk membedakannya sebetulnya yang paling mudah saja ada dengan pemeriksaan ronsen. Ronsen adalah ronsen colon in loop yang kita perlukan. Nah, apabila nanti dengan ronsen colon in loop tidak terdapat kan khas sekali untuk kolitis itu khas. Nah, apabila tidak bisa membedakan, misalkan pada kolitis yang ringan belum terjadi kerusakan dari mukosa usus, nah baru kita melakukan pemeriksaan namanya kolonoskopi. Ya, itu ada teropong gitu ya, kita periksa kolonoskopi karena kita bisa melihat langsung mata kita masuk ke dalam usus, dan dari situ kita bisa mengambil biopsi, sampel biopsi pada jaringan yang ada lesinya ya, ada erosi atau hiperemis. Nah, kita untuk mencari apakah ini betul IBD atau mungkin ada lagi tipe yang namanya tipe colitis eosinofilik. Ya, itu ada karena adanya suatu alergi biasanya, alergi makanan ya. Jadi ada sekarang yang sedang ngetren itu adalah colitis eosinofilik. Ya, adanya sebaran eosinofil di dalam saluran cerna bisa
dari gaster, lambung, usus halus sampai usus besar. Nah ini yang kadang agak kita sebagai dokter itu kita mendiagnosis suatu IBD, di terapi menggunakan obat-obat IBD tidak membaik, ternyata adalah dia intoleransi makanan. Nah ini yang sering dulu dianggap sebagai keranjang sampah, tapi sekarang sudah mulai kita angkat dan kita cari, ya, karena ini juga bisa kita treatment. Itu bedanya di situ. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Neneng atas penjelasannya. Dan Bapak sudah menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya, Dr. Neneng bisa ditampilkan. Berapa lama pengobatan pendamping dengan probiotik dan sampai kapan pemakaian rebamipid untuk kasus BD dan CD? Silakan Dr. Neneng. Ya, terima kasih Dr. Meli. Sebetulnya tadi tuh probiotik itu sebagai pendamping ya. Jadi pendamping itu tidak ada batasannya, ya, bisa dikonsumsi ya. Kecuali mungkin ada resisten. Saya rasa untuk resisten yang probiotik ini saya belum menemukan ya. Jadi yang penting bahwa yang diberikan itu adalah yang komensal di usus kita. Jadi jangan suatu yang berbeda begitu ya, karena mungkin kita berikan kalau Yakult misalkan kan memang di usus kita ada, kita berikan bakteri yang lain misalkan mungkin akan berbeda. Lalu rebamipid ya, rebamipid terus terang itu evidence-nya masih minimal sekali. Jadi rebamipid itu diberikan sebetulnya pada mukosa proteksi untuk gaster, untuk lambung, ya, mukosa proteksi untuk lambung. Walaupun dia mempunyai efek yang ada juga masih bisa dipakai untuk di usus halus maupun di kolon, tetapi memang belum direkomendasikan. Jadi memang itu sering kita berikan kalau seandainya kita hopeless, hopeless sudah kita berikan apa-apa ternyata tidak baik juga kita bisa coba, terutama itu pada yang kolitis ulceratif. Terus terang pengobatan kolitis ulceratif itu lebih mudah daripada Crohn. Ya, jadi saya juga sering mencoba gitu ya, sering menambahkan rebamipid, tetapi hasilnya lebih bagus itu kombinasi antara tadi obat intinya ASA dengan metilprednisolon, lalu juga dieradikasi adanya bakteri atau tidak, dan mungkin untuk tambahannya adalah ya probiotik tadi. Jadi makanya probiotik seperti Prof. Siset bilang itu sudah diuji coba, dia tidak akan dirusak oleh asam lambung. Ya, kita tahu pH asam lambung itu 2, di bawah 2. Jadi secara normal tidak ada bakteri yang bisa hidup, ya begitu. Jadi memang selektif sekali bakteri-bakteri yang bisa masuk ke dalam usus kita. Ya, terima kasih Mbak. Apakah pada pemeriksaan kolon in-loop dapat menegakkan diagnosa UC dan CD? Apakah perbedaan gambaran radiologis dari UC dan CD pada pemeriksaan kolon in-loop? Terima kasih dokter. Silakan Dr. Neneng. Oh iya, jadi kolon in-loop ini bisa secara makro ya, secara makros gitu kita bisa melihat itu suatu UC atau CD. Itu bedaannya tadi sesuai dengan gambaran yang dari saya itu. Jadi kalau itu UC itu gambarannya bintik-bintik ya, bintik-bintik. Jadi si kontrasnya itu menempel pada dinding usus. Jadi bintik-bintik ya. Kalau harusnya kan dia kontrasnya itu setelah dia keluar itu kontrasnya kan akan hilang. Jadi gambarnya gambar usus. Nah, kalau yang Crohn itu gambarannya lebih besar. Bintik-bintiknya lebih besar. Dan kalau Crohn itu tadi letaknya dia nemblok-nemblok gitu ya tempatnya. Dan kalau kolitis tidak, dia spesifik ya. Satu segmen, 2 segmen, tetapi kita di situ untuk yang Crohn terutama dan juga untuk yang kolitis yang ada tadi penyempitan tadi, ya, ada penyempitan, kita harus mendiferensial diagnosis sebagai cancer. Nah ini yang kita harus buktikan. Jadi biasanya ada penyempitan tersebut memang ada sih karakteristiknya, tapi kita juga harus melakukan kolonoskopi memastikan bahwa itu adalah suatu kanker atau bukan, atau adanya suatu massa yang pendesakan ke dalam. Nah, yang agak sulit adalah membedakan pada kolon in-loop itu kalau ususnya mengalami looping itu dia berbelok-belok gitu ya.
Nah, di situ kita tidak bisa kan dia menumpuk, terutama itu yang di bagian sigmoid, terus nanti yang di bagian flexura lienalis, flexura hepatica. Nah, itu kita tidak bisa karena dia menumpuk di situ. Jadi tidak bisa membedakan. Dan kekurangannya kolon induk itu kita tidak bisa melakukan biopsi. Jadi memang kalau memang dicurigai itu dan mempunyai fasilitas kolonoskopi, sebaiknya di kolonoskopi. Saya rasa yang penting di sini adalah pencegahan ya daripada pengobatan. Jadi buat usus-usus kita ini sehat ya. Jadi monggo apa istilahnya, caranya mungkin masing-masing, pola hidup sehat. Kalau bisa memang memerlukan probiotik ya silahkan dikonsumsi, tidak ada permasalahan. Jangan sampai menunggu terjadinya suatu IBS atau IBD. Ya. Terima kasih Mbak.